Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita berjumpa dalam acara doa pagi di hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita, sebelum kita memulai dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah boleh kami lalui di malam yang baru saja berlalu. Dan di pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami, melakukan rencana dan kegiatan-kegiatan kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat memahami akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu lah yang benar-benar bisa menjadi terang bagi jalan kami. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mencari Yesus, itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Dan mencari Yesus, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus, yang sering disebut juga sebagai orang-orang pandai dari timur. Mengapa mereka mencari Yesus? Dalam ayat 2 tadi dikatakan, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mereka mencari Yesus karena dia yang lahir itu adalah seorang raja. Raja yang seharusnya memang mendapat hormat. Mereka mengatakan dengan jelas
raja itu adalah raja orang Yahudi. Dan dalam keyakinan, dalam ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka melihat tanda dari bintangnya di timur. Karena itu mereka pergi, mereka berjalan ke arah di mana bintang itu ada, dengan tujuan untuk menghormati, untuk menyembah Dia sebagai raja. Itulah yang kemudian mereka lakukan. Mereka mencari, mereka bertanya, dan dari bertanya itulah mereka mendapatkan jawaban bahwa Betlehemlah kota yang akan mereka tuju. Mereka mau melakukan perjalanan yang jauh dan tentunya juga tidak mudah. Juga tentunya demi berjumpa dengan raja yang baru dilahirkan itu. Hasil dari pencarian mereka yang tidak mengenal lelah dan tidak mudah menyerah karena jarak yang mereka tempuh dikatakan kurang lebih 2 tahun perjalanan. Mereka terus mencoba berjalan dan mencari. Ternyata membuahkan hasil, tidak sia-sia. Dan para Majus ini berjumpa dengan anak itu, yaitu Yesus yang sedang bersama dengan Maria ibunya. Yang mereka jumpai memang bukan seorang bayi lagi, tapi sudah menjadi kanak-kanak karena tadi pencarian mereka, perjalanan mereka yang memakan waktu sampai dengan 2 tahun. Ketika mereka menemukan tempat itu, maka dalam ayat yang ke-10 dalam bacaan kita tadi dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Sukacita yang membuat mereka menyembah sang raja dan juga mau mempersembahkan yang terbaik yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kebalikan dari para orang Majus ini yang mencari Yesus untuk menyembah dan mempersembahkan, memberikan yang terbaik yang mereka bawa. Herodes yang dikatakan juga mau menyembah Dia, tapi ternyata memang dengan niat motivasi yang lain, mencari Yesus bukan untuk menyembah, tapi untuk menyingkirkan, karena orang Majus tadi mengatakan raja yang baru lahir, raja orang Yahudi. Jadi Herodes memiliki motivasi yang lain di saat dia mengatakan beritahu aku supaya aku juga bisa menyembah Dia. Tujuannya untuk menyingkirkan, untuk melenyapkan. Saudara-saudara, dari pengalaman perjalanan para Majus dalam mencari Yesus, kita bisa belajar setidaknya satu hal, yaitu sekalipun perjalanan hidup tidak mudah, sekalipun perjalanan hidup penuh tantangan dan pergumulan, itu tidak akan mudah mengalihkan Yesus dari hidup kita. Kita akan tetap mencari Yesus yang kita yakini, yang kita percaya, seperti para Majus yakin bahwa yang lahir itu adalah seorang raja. Kita juga meyakini, kita juga percaya bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita, bahwa Dia yang berkuasa atas segala sesuatu akan sanggup memberi kelegaan kepada kita dengan caranya sendiri. Sama seperti keyakinan kita ketika menapaki tahun 2021 yang sudah hampir 1 minggu ini kita lalui. Yang masih kita juga tidak tahu hari-hari ke depannya seperti apa. Tahun ini akan terjadi apa. Kita tidak akan lari kemana-mana untuk mencari tahu itu semua. Tapi kita tetap akan mencari Yesus. Kita tetap akan datang kepada Yesus karena keyakinan yang kita miliki tadi. Bahwa Dialah sang pemilik kehidupan. Bahwa Dialah sumber pengharapan dan pertolongan. Bahwa Dialah sumber sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya. Dia yang mempercayakan
hari demi hari untuk kita lalui. Dia juga yang akan menuntun kita menapaki kehidupan yang masih Dia berikan ini. Karena itu, biarlah semangat yang kita miliki untuk tetap mencari Yesus dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Perjalanan hidup ini adalah semangat sama seperti para majus, di mana pada akhirnya mereka atau para majus berhasil berjumpa dengan Yesus. Dan kalau kita terus mencari Dia dalam segala keadaan, kita pada akhirnya juga tidak akan mengalami kesia-siaan. Kita boleh dimenangkan dalam melewati seluruh pergumulan hidup kita. Dan melewati hari-hari dengan tidak kehilangan syukur kita pada Dia. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan, kalau Engkau mempercayakan hari demi hari untuk kami boleh lewati, biarlah itu semua boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dalam keadaan suka, duka, dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, kami tetap mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain. Karena kami percaya Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang menuntun kami. Bapa, terima kasih. Kami sebentar juga akan kembali melakukan tugas tanggung jawab kami. Di tengah-tengah situasi yang ada, kami mohon Engkau yang menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami dapat melewati hari ini juga dengan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, baik karena sakit, baik dalam pergumulan pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau ada bersama dengan setiap saudara kami ini. Dan Engkau juga yang mau memulihkan keadaan mereka. Biarlah setiap saudara kami ini boleh tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati waktu-waktu istirahat yang harus mereka lalui. Berkati pengobatan yang tengah mereka jalani. Sehingga semuanya sungguh boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa untuk para pemimpin kami yang terus berjuang untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini supaya lebih baik lagi. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Di tengah-tengah segala tantangan yang harus mereka hadapi, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, hingga mereka boleh tetap melangkahkan kaki untuk bekerja bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.